Thank you. Well, so let's continue our lesson, guys. So hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk kalimat yang agak unik ya. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang apa aja yang harus ada di dalam kalimat dan terakhir kita belajar tentang apa namanya? Bagaimana cara membedakan kalau ada verb ed itu verb 2 atau verb 3 gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bentuk kalimat yang agak nyeleneh atau berbeda gitu ya. Karena sebelumnya kita sudah belajar teman-teman kalau kalimat itu urutannya itu haruslah subjek dulu baru predikat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai inversion atau inverted subject predicate gitu ya. Nah, jadi inversion atau yang tadi saya sebutkan itu adalah pembalikan posisi kalimat. Kalau kalimat umumnya urutannya adalah subjek dulu baru predikat. Nah, bentuk kalimat inversi itu adalah kalimat yang dibalik subjek predikatnya menjadi predikat subjek. Atau minimal bagian dari predikat ada yang pindah sebelumnya subjek gitu ya. Nah, sebenarnya pembalikan posisi kalimat atau inversi ini dalam bahasa Inggris cukup sering, teman-teman, yaitu di kalimat tanya. Jadi kalau teman-teman mendengarkan orang Inggris atau orang Amerika, intinya orang berbahasa Inggris gitu ya, ketika mereka menanyakan sesuatu, itu ada urutan subjek predikat yang dibalik. Nah, untuk pembalikannya itu ada aturannya, teman-teman, atau ada caranya gitu ya. Jadi tergantung predikat yang dipakai. Nah, kalau predikat yang dipakai itu berupa to be saja yang nggak ada verb setelahnya, atau kita nyebutnya dia linking verb, bukan auxiliary, teman-teman. Karena kalau to be yang auxiliary, to be itu setelahnya harus ada verb. Nah, kalau to be berdiri sendiri seperti ini, ya dia verb inti, bukan auxiliary. Ya. Nah, kalau misalkan predikatnya hanya berupa to be sendirian seperti ini nanti kita langsung pindahkan saja sebelumnya subjek kalau kita mau jadikan kalimat tanya, atau kalau kita mau inversi, teman-teman. Ya, jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Kemudian ditutup pakai tanda tanya. Ini sebagai penanda inversinya. Gitu ya, teman-teman. Atau kapan kita menjadikannya inversi. Oke, kalau titik jangan diinversi, kalau tanda tanya diinversi. Gitu ya. Nanti kalau diartikan apakah Lucas Pacioli itu bapak akuntansi dan pembukuan? Seperti itu. Nah, itu kalau predikatnya berupa to be saja. Kalau predikatnya berupa kata kerja tunggal yang punya arti ya, teman-teman. Maksudnya kata kerja tunggal itu kata kerja yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Yaitu verb satu, kalau nggak gitu verb SIS, kalau nggak gitu verb 2. Nah, kalau predikatnya berupa verb satu, verb SIS atau verb 2, terutama yang membutuhkan objek, maka tidak bisa kita langsung pindahkan sebelumnya subjek. Karena nanti subjeknya hilang, teman-teman. Jadi objek nanti setelahnya. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Nah, invented itu artinya adalah menemukan. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, menemukan itu membutuhkan objek. Nah, di situ makanya ada objeknya yaitu Braille. Gitu ya, teman-teman. Nah, invented ini karena dia butuh objek, makanya dia tidak bisa langsung dipindah semuanya di sebelumnya Louis Braille. Karena nanti Louis Braille jadi objek, kita akan kehilangan subjek. Dan kalimat tidak boleh tidak punya subjek. Gitu ya. Nah, cara menginversinya adalah, atau cara membaliknya ya, itu adalah dengan apa namanya, memisahkan auxiliary dari dalam kata kerja tersebut. Jadi sebenarnya verb satu, kemudian verb SIS, dan juga verb 2 itu di dalamnya ada auxiliary-nya, teman-teman, tapi lebur gitu ya, jadi satu sama verbnya. Nah, verb satu itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary do yang gandeng dengan verb satu. Nah, nanti jadi lebur jadi ya verb satu itu, gitu ya. Nah, verb SIS itu sebenarnya di dalamnya ada peleburan auxiliary does dengan verb satu. Dan verb 2 itu sebenarnya peleburan dari auxiliary did dengan verb satu. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan predikatnya itu kata kerja yang butuh objek, yang dipindahkan sebelumnya subjek adalah do, does, atau did-nya. Nah, sedangkan untuk verb satu yang dibantu oleh auxiliary do, does, did ini, letaknya tetap di setelahnya subjek. Jadi kalau kita mau menjadikan kalimat tanya Louis Braille ini ya, kalimat ini, atau kalau nggak gitu kita mau menginversinya, membaliknya gitu, nanti jadinya adalah did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind. Kemudian ditutup tanda tanya. Sekali lagi teman-teman, gitu ya. Karena ini adalah contohnya kalimat tanya, membuat inversi di kalimat tanya, maka ditutup pakai tanda tanya. Seperti itu.
Nah, itu tadi kalau predikatnya adalah kata kerja yang berdiri sendiri dan dia butuh objek. Jadi dipisahkan dulu do dash did dari dalamnya, dari verb satunya gitu ya. Kemudian nanti dipindah sebelum subjek, verb satunya terletak di setelah subjek. Nah, kemudian kalau predikatnya sudah berupa auxiliary yang terpisah dari verbnya gimana, Sir? Alias bentuknya auxiliary verb. Contohnya seperti ini, teman-teman. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry pagi ini atau tadi pagi. Nah, predikatnya berupa auxiliary was diikuti verbnya yaitu brought. Nah, kalau misalkan predikatnya auxiliary verb, teman-teman, maka yang dipindah ke depan adalah auxiliary yang paling depan atau auxiliary nomor satu. Karena kadang auxiliary itu muncul lebih dari satu, teman-teman. Ya, walaupun kadang cuma satu, kadang nggak pakai auxiliary. Nah, tapi auxiliary itu bisa muncul lebih dari satu. Nanti kalau auxiliary-nya lebih dari satu ya, yang dipindah sebelumnya subjek adalah auxiliary yang paling depan, alias satu saja auxiliary-nya yang dipindah sebelumnya subjek gitu ya. Jadi kalau the lecture was brought by Mr. Henry this morning, ini kalau dijadikan kalimat tanya atau kalau kita mau inversi jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi caranya membalik subjek predikat itu ada aturannya atau ada syaratnya, yaitu bentuk predikatnya apa, cara menginversinya bagaimana. Jadi tergantung bentuk predikatnya. Kalau to be berdiri sendiri ya langsung pindah sebelum subjek kalau kita mau inversi. Kalau berupa kata kerja yang butuh objek dan dia kata kerja tunggal tanpa auxiliary ya dipisahkan dulu auxiliary dari dalamnya. Do, does, atau did-nya. Nah, kalau misalkan memang sudah ada auxiliary-nya, jadi auxiliary verb yang dipindah sebelumnya subjek adalah auxiliary yang paling depan, gitu ya, teman-teman. Nah, sayangnya, teman-teman, untuk inversi bentuk kalimat tanya ini tidak keluar di soal structure TOEFL. Sekali lagi ya, saya ulangi lagi, eh, inversi untuk kalimat tanya itu tidak pernah keluar di soal structure TOEFL. Teman-teman tidak akan pernah menemukan soal structure TOEFL yang berakhiran tanda tanya. Nah, tapi cara menginversi itu sama semuanya, teman-teman. Caranya membalik subjek predikat itu kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Nah, cuman sekali lagi bentuk kalimat tanya tidak pernah dikeluarkan atau menjadi soal di soal structure TOEFL. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lah terus kapan Sir kita membalik subjek predikat di soal structure TOEFL? Atau kapan kita menginversi subjek predikat di soal structure TOEFL? Nah, ada penanda atau syarat kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek di soal structure TOEFL, teman-teman. Nah, penandanya ada 5 ya, yaitu there, adverb of place, negative adverb, komparatif, atau participle. Nah, kita bahas satu-satu, teman-teman. Yang pertama, there ini sebenarnya artinya there itu di sana gitu ya. Dia adalah keterangan tempat. Nah, keterangan tempat itu umumnya letaknya di belakang sendiri. Jadi SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Entah itu keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, dan sebagainya. Nah, tapi there yang kita sedang saksikan di layar ini ya, ini adalah jenis dari keterangan tempat. Nah, there ini, kalau tempatnya di belakang, alias tempatnya sudah benar, maka tidak perlu diinversi, teman-teman. Ya, contohnya, a big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana atau tinggal di sana. Jadi subjeknya a big alligator, predikatnya lives, diikuti keterangan there. Gitu ya. Nah, tapi kalau there ini kita pindah di paling depan alias sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma setelahnya, maka subjek ngambek, teman-teman. Nggak mau ketemu dengan keterangannya. Jadi dibalik dengan predikatnya. Gitu ya. Jadinya, there lives a big alligator. Di sana hiduplah seekor aligator besar. Gitu ya. Makanya saya selalu sampaikan predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Ketika dia diinversi pun, maksud saya di TOEFL ya, di TOEFL structure ya maksud saya teman-teman. Ketika dia diinversi pun pasti sebelumnya nanti ada penandanya. Seperti itu. Makanya saya selalu sampaikan kalau titik-titiknya di awal kalimat atau di awal soal, eh, terus di pilihan ganda diawali oleh predikat, jangan dipilih. Karena sudah pasti salah gitu ya. Nah, di inversi pun di mana predikat itu dibalik sebelumnya subjek, itu sebelumnya lagi ada sesuatu. Di paling depan itu ada sesuatu, yaitu penanda inversi, teman-teman. Oke? Jadi sekali lagi, there itu akan hanya menjadi penanda inversi ketika dipindah sebelumnya subjek alias di paling depan gitu ya. Kemudian nggak ada koma setelahnya.
Maka predikat dulu baru subjek. Nah, kebetulan lives itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Makanya a big alligator di situ itu bukan objek tapi subjek. Seperti itu. Nah, tapi there ini ada pengecualiannya. Untuk inversi yang pertama ini ada pengecualian, teman-teman. Yaitu ketika subjeknya bukan kata benda. Ini kan kata benda ya, teman-teman. Nah, tapi kalau bukan kata benda, tapi kata ganti. Jadi kalau subjeknya kata ganti yaitu I, you, they, we, he, she, atau it, maka tidak perlu diinversi walaupun ada there yang dipindah di paling depan tanpa ada koma setelahnya. Contohnya, teman-teman. Misalkan saya bilang, I work there, saya bekerja di sana. Nah, di sana ini kalau kita pindah di paling depan, gitu ya, kemudian nanti nggak ada koma setelahnya, maka urutannya tetap subjek predikat karena subjek yang dipakai itu adalah kata ganti I, you, they, we, he, she, atau it. Jadi kalau ini dipindah ke depan there-nya ya, tanpa ada koma setelahnya pun, urutannya tetap subjek predikat. Jadi, there I work. Contoh lagi, there you go. Contoh lagi, there he is. There you are. Jadi urutannya tetap subjek predikat. Karena subjeknya I, you, they, we, he, she, it. Gitu ya. Nah, tapi kalau kata benda, contohnya a big alligator tadi, terus there-nya pindah di sebelum subjek, nggak ada koma setelahnya, maka itu menjadi penanda inversi nomor 1. Oke? Lanjut lagi, teman-teman, ke penanda inversi nomor kedua, yaitu adverb of place atau keterangan tempat. Nah, sama kayak there tadi, cuman bedanya yang adverb of place ini atau keterangan tempat yang ini jelas, diperjelas, teman-teman. Kalau there kan di sana di mana gitu ya. Nah, tapi kalau adverb of place ini benar-benar jelas di mananya. Gitu ya. Jadi kalau ada keterangan tempat, tempatnya masih di belakang kalimat atau di tempat yang benar, maka jangan diinversi. Contohnya, a massive shark lives in that trench. Seekor hiu besar hidup di palung itu. Nah, ketika di dalam palung itu atau in that trench ini kita pindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat kita inversi. Jadinya, in that trench lives a massive shark. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya nomor 1 sama nomor 2 itu sama aja, teman-teman. Jadi pilih salah satu aja ya. Kalau pakai there jangan pakai adverb of place, kalau pakai adverb of place jangan pakai there. Seperti itu. Kemudian lanjut ke penanda ketiga. Penanda ketiga ini adalah jenis soal inversi yang paling sering keluar, teman-teman. Terutama di TOEFL yang asli dari ITS, bukan yang prediksi ya, tapi yang resmi yang dibuat LPDP itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk negative adverb itu maksudnya adalah keterangan-keterangan yang maknanya itu negatif. Maksudnya maknanya negatif itu bukan positif. Maksudnya gini, teman-teman. Atau kita ke contoh ya. Contoh dari negative adverb itu adalah seldom, barely, rarely, scarcely, hardly. Biasanya hardly ever. Ada evernya biasanya. Itu ya. Nah, artinya semuanya sama, yaitu jarang. Nah, jarang itu dianggap keterangan yang negatif. Gitu ya. Nah, kalau jarang ini tempatnya bukan di sebelumnya subjek, maka jangan diinversi. Contohnya seperti ini, teman-teman. I seldom have lunch at work. Nah, di situ negatif adverbnya tempatnya masih eh, benar ya, masih di setelahnya subjek. Nah, tapi kalau seldom ini atau keterangan yang maknanya negatif ini kita pindah di sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma setelahnya, maka subjek nggak mau, dia ngambek, teman-teman. Maka terbentuklah syarat inversi. Jadinya kita inversi, seldom do I have lunch at work. Jarang. Nah, itu setelah kata jarang, ada kata do, itu auxiliary, teman-teman. Subjek I, nah verb setelah auxiliary-nya adalah have. Seldom do I have lunch at work. Seperti itu. Gitu ya. Atau kita coba cari di kamus. Kayaknya sama juga sih, teman-teman. Kayaknya saya ngambil itu dari kamus, teman-teman. Coba kita cari kata seldom. Kayaknya ada ya, tapi semoga ada, teman-teman. Nah, sebenarnya sinonimnya banyak, teman-teman. Ada rarely, ada almost never, ada rarely. Nah, ini kalau teman-teman klik rarely ini sinonimnya nanti banyak. Jadi kalau ada kata yang artinya seldom atau jarang dan dia adalah keterangan, nah itu masuk ke dalam keterangan yang eh, apa namanya negatif seperti itu. Nah, contohnya ini, teman-teman. Ini di materi grammar dari penggunaan kata seldom ini ya. Nah, jadi di dalam formal writing atau penulisan bahasa Inggris yang formal, seldom itu bisa diletakkan di awal. Kemudian diikuti oleh auxiliary dan kemudian subjek untuk menekankan
bahwa sesuatu itu sangatlah jarang terjadi. Nah, contohnya seldom have I read. Ini verb 3, R-E-A-D-nya ini bacanya read, teman-teman, bukan read ya. Verb 3 dari read seperti itu. Karena have verb 3. Seldom have I read an article that was so full of lies. Seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah urutan seldom, have, subject I, kemudian verb read. Seperti itu. Gitu ya. Ada lagi di sini. Seldom have I read book with such powerful message. Nah, itu sama. Fokus di sini. Seldom have I read. Seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa kok have I read? Kenapa kok auxiliary subject verb atau diinversi? Karena ada keterangan yang maknanya negatif dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya. Tapi kalau tempatnya di tengah-tengah atau setelahnya subjek, ya jangan diinversi. Ya, teman-teman. Contohnya ini, Anna seldom eats at home. Nah, itu kan gak ada bentuk inversi. Urutannya urut subjek dulu, yaitu Anna. Predikatnya adalah eats. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian selain seldom, barely, rarely, scarcely, hardly, negative adverb ini ada banyak. Contoh lain ya, teman-teman, yaitu only in, only for, only at, only when. Jadi keterangan apapun, entah keterangan waktu, keterangan cara, keterangan tempat, keterangan apapun ya, teman-teman. Kalau sebelumnya ditambahi dengan kata only, nah itu nanti menjadi negatif. Oke. Kemudian ada little, artinya sedikit, bisa juga diartikan jarang. Never, tidak pernah. At no time ini kalau nggak salah artinya langsung ya, teman-teman. Not once, artinya not once itu tidak pernah kalau saya nggak salah. Gitu ya. Nah, untuk contohnya, misalnya, we can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Nah, ini masih urut, teman-teman. Subjek dulu baru predikat karena keterangannya masih di tempat yang tepat atau yang umum, gitu ya. Nah, tapi ketika only in the Arctic atau keterangan tempat yang dinegatifkan dengan kata only ini kita pindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat akan membentuk inversi. Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Nah, di situ ada auxiliary can, subjek we, verbnya adalah find. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian berikutnya, ada under no circumstances sama on no condition. Ini artinya sama, teman-teman, yaitu pokoknya jangan, gitu ya. In no way artinya tidak mungkin. Not only but also. Nah, not only but also itu ketika but-nya menghubungkan dua subjek, dua predikat, alias setelahnya but itu ada subjek predikat dan sebelumnya ada satu koma, menandakan bahwa but itu adalah conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, maka sebelumnya harus ada subjek predikat. Nah, tapi kalau sebelumnya subjek itu ada kata not only atau not only-nya di paling depan, maka subjek predikat diinversi, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada no sooner than. Nah, contohnya mungkin kita pakai yang under no circumstances sama on no condition. Contohnya, you should not open the box. Kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, not itu dia adalah keterangan ketika dia menjelaskan predikat, teman-teman, itu harus nempel di setelah auxiliary. Dia nggak bisa lepas dari setelahnya auxiliary, teman-teman. Gitu ya. Bahkan ketika diinversi pun, alias not ini kalau kita pindah ke paling depan, maka should harus tetap nempel dengan not, teman-teman. Nah, masalahnya adalah, should ini kalau misalkan tetap nempel sama not, terus dipindah di paling depan, itu nanti jadi kalimat tanya. Oke? Nah, makanya kalau not ini kita pindah di paling depan, kita carikan yang maknanya sama, yaitu under no circumstances atau on no condition. Nah, sebenarnya ada satu lagi, teman-teman, yaitu by no means. Itu juga artinya sama kayak not. Itu kalau dipindah di paling depan, notnya dirubah jadi itu nanti ya. Under no circumstances atau on no condition atau by no means. Nah, jadinya under no circumstances should you open the box. Nah, supaya negatif adverbnya nanti tidak diletakkan di setelahnya should, jadi kalimat tanya ya, maka carikan yang artinya sama. Nah, kalau under no circumstances diletakkan sebelumnya should bisa, atau lepas dari should-nya bisa, seperti itu. Nah, kemudian selain ini ya, barisan terakhir kita punya nowhere, artinya tak dimanapun atau tak ada gitu. Kemudian not until. Nah, not until ini teman-teman harus perhatikan kata until dulu, karena until ini ada dua kelas kata, teman-teman. Dia termasuk ke preposisi atau conjunction. Nah, kalau until itu preposisi, setelahnya nanti harus diikuti kata benda dulu atau kata ganti gitu ya. Tapi biasanya kata benda, teman-teman. Gitu ya, yang akan dirubah jadi keterangan.
Nah, until juga bisa menjadi conjunction yang mana setelahnya nanti harus diikuti subjek predikat dulu yang urut. Gitu teman-teman. Baru setelahnya not until subjek predikat diikuti predikat subjek ketika nggak ada koma yang memisahkan. Seperti itu. Dan yang berikutnya ada no longer. Nah, ini yang unik teman-teman. Yang terakhir ini adalah conjunction nor. Mungkin teman-teman di hari kedua ketika kita membahas conjunction ada yang notice. Ketika saya membahas fanboys, N-nya itu yang nor ya teman-teman. Itu saya warnai biru sendiri. Sedangkan yang lain itu warnanya merah. Nah, itu bukan karena saya pengen kelihatan keren atau alay gitu ya teman-teman. Nah, tapi memang nor itu ada penggunaan yang berbeda atau penggunaan khusus. Nah, penggunaan khususnya adalah fanboys nor itu ketika dia menghubungkan dua subjek dua predikat, subjek predikat setelahnya teman-teman itu harus diinversi. Ya, jadi urutannya adalah predikat dulu baru subjek. Tapi yang bisa seperti ini hanya conjunction nor saja. Selain conjunction nor, terutama di fanboys ya, itu tidak bisa. Oke, teman-teman harus urut kalau selain nor. Kalau nor itu harus dibalik atau diinversi setelahnya. Oke. Nah, mungkin untuk contoh dari barisan yang terakhir saya pakai yang not until yang paling sering keluar di TOEFL ITP ya, teman-teman. Contohnya adalah not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Tidak, maksudnya eh, barulah setelah, kalau not until itu diartikan barulah setelah abad ke-20, the Great Sphinx of Giza itu ditampilkan untuk diperlihatkan atau di apa ya, digali untuk diperlihatkan. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah ini tidak perlu dihafal, teman-teman. Eh, Sorry guys, ada sedikit kendala ya dengan it's my signal guys, it's my signal because most of you have problems with the sound, right? Nah, berarti dan barusan ada memang ada bad connection di apa layar saya, bad connection. Jadi saya ulangi, teman-teman. Contohnya adalah not until the 20th century was, nah di sini ada auxiliary ya. Subjeknya the Great Sphinx of Giza. Nah, verb setelah auxiliary-nya adalah exposed. Nah, setelahnya diikuti keterangan to view. Itu ya. Nah, kenapa diinversi? Karena ada not until yang dipindah di sebelum subjek, nggak ada koma setelahnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini tidak perlu dihafal. Nanti saran saya ketika setelah kelas atau ketika teman-teman ada waktu luang, videonya kembali di review dan dicatat di buku catatan teman-teman supaya tidak hilang dan supaya terekam gitu ya, teman-teman. Nah, boleh difoto dulu atau di screenshot dulu ya. Nanti ketika sambil mengerjakan teman-teman biar bisa sambil melihat ini daftar ini atau lebih memudahkan teman-teman gitu ya. Oke, saya rasa sudah selesai di screenshot atau di foto ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke penanda inversi yang keempat. Penanda inversi keempat ini adalah komparatif atau caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Jadi kita bisa pakai more than atau than ya, teman-teman. Nah, intinya setelahnya than ini itu boleh diinversi, boleh tidak atau boleh juga cuma diikuti kata benda yang dibandingkan. Contohnya seperti ini. Jupiter is much larger than our planet. Itu kalau diartikan Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, itu larger than, setelah than cuman diikuti benda yang dibandingkan nggak apa-apa. Atau, teman-teman, setelahnya than itu diikuti subjek predikat juga nggak masalah. Jadinya, Jupiter is much larger than our planet is. Nah, jadi subjeknya our planet, predikatnya is. Karena memang than itu bisa jadi conjunction, teman-teman. Nah, uniknya lagi, ungkapan more than ini boleh setelahnya subjek predikatnya ini kita inversi. Jadinya, Jupiter is much larger than is our planet. Seperti itu. Jadi predikat dulu yaitu is, baru subjeknya our planet. Gitu ya. Atau bisa dibilang dan ini mirip kayak nor, teman-teman. Seperti itu. Walaupun secara makna beda gitu ya. Nah, tapi ini jarang banget keluar. Terutama di TOEFL yang asli dari ITS atau TOEFL resmi itu tidak pernah keluar. Tapi kalau diprediksi saya sering menemukan ini, teman-teman. Makanya saya sampaikan gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke penanda yang terakhir, yaitu participle atau verb ing dan verb 3 yang dia biasanya agak panjang, teman-teman.
Jadi verb ing, verb 3 agak panjang, terus dipindah di sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Seperti itu. Sebentar, Sir, kalau is di akhir itu maksudnya gimana ya? Maksudnya maksudnya gimana? Ini predikat, Mas. Jadi our planet kan tunggal, makanya pakainya is. Masa our planet are kan nggak bisa karena it. Kalau diganti our planet ini digantikan pakainya it. Seperti itu. Jadi masa it are kan nggak bisa. Jadi it is. Gitu ya. Tapi kalau kita jabarkan lebih panjang lagi ya nanti jadinya Jupiter is much larger than our planet is large. Gitu. Jadi Jupiter itu besar, planet kita itu besar. Nah, kalau ditambahkan perbandingan, jadinya Jupiter itu jauh lebih besar atau jauhnya ini kita hapus nggak apa-apa. Jadi Jupiter itu lebih besar daripada eh, besarnya planet kita. Jadi our planet is big too, but Jupiter is larger. Seperti itu. Maksud pertanyaannya gimana? Sekarang saya masih agak bingung maksud pertanyaannya nih. Kalau is di akhir itu maksudnya gimana ya? Isnya di situ itu predikat ya, teman-teman. Itu maksudnya mau nunjukin kalau habis pemakaian then itu bisa diikuti objeknya saja, betul, yang atas sendiri ya maksudnya. Jadi then preposisi ini teman-teman diikuti our planet. Nah, ini objek of preposisi. Kemudian bisa juga diikuti subjek predikat. Nah, ini yang kedua. Betul, Miss Shirley maksud saya, maaf. Our planet sebagai subjek predikatnya is. Atau setelahnya then itu juga boleh subjek predikatnya diinversi. Jadi is predikat our planet subjek. Betul, Miss Shirley. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, contoh yang urut dulu, Himalaya is located between China and Nepal. Jadi Himalaya itu terletak di antara Cina dan Nepal. Di situ ada located sampai Nepal. Ini kalau kita pindah di sebelum kata Himalaya dan gak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi, teman-teman. Gitu ya. Contohnya, located between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Nah, verb ing juga sama, teman-teman. Himalaya is lying between China and Nepal. Lying sampai Nepal, ini kalau dipindah di depan jadinya lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Nah, untuk contoh penggunaannya di soal TOEFL structure kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman cari dulu predikat di soal. Nah, mungkin pertanyaan saya ke teman-teman nih. Coba teman-teman perhatikan di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Tidak ada. That's right. None. Betul, teman-teman. Ya, berarti di sini harus kita carikan predikat karena kalimat itu wajib punya predikat. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman, apakah sudah ada subjek di sebelum titik-titik? No ya, nggak ada ya, teman-teman. Karena the parking lot itu sebelumnya ada of-nya, preposisi. Kata benda kalau terikat dengan preposisi sebelumnya menjadi keterangan dan keterangan tidak bisa jadi subjek. The second level ini juga kata benda, teman-teman ya. Tapi dia nggak bisa jadi subjek karena terikat preposisi on. Otomatis dia jadi keterangan dan keterangan itu tidak bisa jadi subjek. Nah, artinya di sini kita kehilangan subjek juga. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman jangan langsung mencari subjek predikat. Kenapa? Karena subjek kok tempatnya hampir di akhir kalimat ini agak agak eh, agak mencurigakan gitu ya, agak suspicious. Maka teman-teman harus cek dulu. Apalagi sebelumnya itu nggak ada koma sama sekali, teman-teman. Nah, ternyata di depan itu ada on the second level of the parking lot. Ini kalau diartikan di lantai 2 dari parkiran atau tempat parkir, itu kan keterangan tempat ya. Nah, kalau ada keterangan tempat dipindah di sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma setelahnya, maka dijadikan inversi atau penanda inversi nomor 2, teman-teman. Keterangan tempat yang dipindah di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya. Jadi bukan cari yang subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjeknya. Nah, berarti jawabannya yang, nah ternyata sudah dijawab sama Miss Depti ya.
Jawabannya adalah yang delta, guys. Di situ ada predikat are, subjeknya some empty stalls. Kalau yang alpha sama bravo, hati-hati, memang di situ ada predikat di depan, gitu ya. Nah, tapi subjeknya yang tidak ada karena empty itu kata sifat. Kata sifat tidak bisa jadi subjek sendirian gini, nggak bisa. Kata sifat itu hanya bisa menjelaskan kata benda, gitu ya. Nah, berarti yang alfa bravo nggak bisa karena nggak ada subjeknya. Kalau yang Charlie ini ada subjek, ada predikat, tapi tidak diinversi. Jadi nggak bisa. Kita butuhnya yang inversi, teman-teman. Karena ada penanda inversi nomor 2 dari 5 yang sudah kita pelajari hari ini tadi. Oke? Nah, jadi cara mengerjakannya seperti itu. Pokoknya kalau ada subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, apalagi sebelumnya nggak ada koma sama sekali, teman-teman cek dulu sebelumnya ada apa. Karena siapa tahu itu adalah penanda inversi. Dan soal inversi ini rata-rata keluarnya cuma satu, teman-teman. Dari satu paket soal structure dari nomor 1 sampai 40 kadang cuma satu. Nah, itu yang biasanya malah bikin eh, orang itu kalau pakai cara lama ya, kalau pakai stick to book itu kadang malah bingung. Nah, tapi kalau dengan cara yang kita pelajari, kan urut yang kita pelajari, teman-teman cari subjek predikat. Nah, kalau ada yang aneh, subjek atau tempatnya di tengah, maka teman-teman cek seperti itu. Nah, caranya sama. Contoh kedua, cari predikat dulu. Nah, ini sepertinya agak sedikit butuh ini ya, teman-teman saya bimbing. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di sini ada verb ed. Cuman, oh sorry, verb ed itu kan bisa verb 2, bisa verb 3 ya. Kalau verb 2 adalah predikat, kalau verb 3 itu kan bukan predikat karena dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, untuk menentukan verb 2 dan verb 3 sebenarnya sudah kita pelajari kemarin, hari ketiga ya, teman-teman. Cuman masalahnya adalah di sini kata kerja yang dipakai adalah kata kerja stop. Nah, kata kerja stop itu bisa menjadi kata kerja yang transitif atau butuh objek ya. Artinya nanti adalah menghentikan. Menghentikan itu butuh objek, teman-teman. Menghentikan, sorry teman-teman. Menghentikan gitu ya. Itu butuh objek atau transitif. Nah, jadi dia bisa pasif, bisa aktif, bisa verb 2, bisa verb 3. Nah, tapi stop itu juga memiliki arti intransitif atau yang tidak butuh objek, yaitu berhenti. Nah, jadi ini nggak bisa kita tentukan verb 2 dan verb 3-nya dengan cara yang kita pelajari kemarin. Karena masalahnya adalah di kata kerja yang dipakai. Dia punya dua arti, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti cara menentukannya gimana, Sir? Nah, untuk menentukannya kita mengikuti aturan grammar untuk verb 2 dan verb 3. Nah, verb 2 itu sudah fix. Dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya jadi predikat, teman-teman. Sedangkan verb 3 itu supaya jadi predikat, yang di kalimat kan harus ada predikat ya, itu sebelumnya harus dikasih auxiliary. Nah, jadi untuk menentukan apakah ini verb 2, verb 3, teman-teman harus cek di pilihan ganda. Ada auxiliary-nya enggak? Oke. Yang alpha ada will be. Yang bravo juga ada will sama be ya, modal sama to be. Charlie sama, delta juga sama, teman-teman. Nah, berarti di sini ini verb 3 karena verb 2 itu tidak boleh dipakaikan auxiliary seperti itu. Oke, jadi ini verb 3, teman-teman. Supaya verb 3 itu jadi predikat ya kita carikan auxiliary sebelumnya. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita cari subjeknya. Apakah sudah ada sebelum titik-titik? Nah, ini memang ada kata benda situations. Cuman sekali lagi, teman-teman, kalau ada kata benda terikat dengan preposisi, preposisi itu aturannya harus ada kata benda setelahnya untuk dirubah jadi keterangan. Atau kalau saya balik, kalau ada kata benda sebelumnya ada preposisinya, itu jadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi subjek. Oke, berarti di sini kita juga kehilangan subjek. Sekali lagi, kita butuh subjek sama auxiliary, tapi teman-teman jangan langsung cari subjek auxiliary ya. Kenapa? Karena subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, bahkan hampir terakhir. Nah, ini teman-teman wajib curiga ada apa sebelumnya. Apalagi nggak ada koma sama sekali sebelumnya. Ya kan? Nah, ternyata kalau kita cek sebelum titik-titik itu ada kata only in. Ini yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Oke, teman-teman. Nah, berarti kita cari yang auxiliary dulu baru subjek. Nah, masalahnya adalah di pilihan A, B, C, D itu semuanya auxiliary-nya ada dua, teman-teman. Ya. Nah, kembali ke yang kita tadi belajar kalimat tanya untuk saya memberitahu teman-teman cara menginversi. Untuk menginversi, yang bisa dipindah sebelumnya subjek itu cukup satu auxiliary, yaitu auxiliary yang paling depan. Ketika saya menjelaskan the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Tadi ya, jadi kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, ketika di apa namanya?
diinversi atau tadi kasusnya dijadikan kalimat tanya, eh, was-nya itu kita pindah di paling depan, di sebelumnya subjek. Karena was itu adalah auxiliary yang paling depan atau auxiliary pertama. Ya, jadi sekali lagi, tidak boleh semua auxiliary dipindah sebelum subjek. Yang dipindah sebelum subjek cukup satu auxiliary saja yang paling depan. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Kalau dari keterangan yang saya sampaikan tadi, halo, cek cek. I'm sorry guys, there's bad connection ya. But I'm back now. Sudah kembali. Yeah, that's right. There's trouble with my signal, guys. Padahal saya sudah pakai ini ya, apa kabel apa namanya? Ethernet, kabel telepon. Jadi memang kayaknya ada kendala di uh, IndiHome-nya, teman-teman. Nah, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Kalau dari keterangan yang saya sampaikan tadi. Jadi auxiliary yang boleh dipindah di paling depan itu hanya satu auxiliary yang paling depan. Tidak boleh semua auxiliary dipindah sebelumnya subjek. Kira-kira jawabannya berarti yang mana? Ya, betul. Jawabannya yang delta ya. Auxiliary will, subjeknya the printing presses. Ada auxiliary lagi B, diikuti verbnya yaitu stop. Seperti itu. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Kemudian lanjut ke nomor berikutnya. Nah, kalau yang untuk contoh terakhir ini adalah lawan dari inversi, teman-teman. Atau jangan diinversi kalau teman-teman menemukan kelas kata ini, ya. Nah, kelas kata apa yang saya maksud? Yaitu kelas kata conjunction. Terutama conjunction yang selain fanboys, teman-teman. Conjunction selain fanboys, itu setelahnya wajib diikuti subjek dulu baru predikat. Tidak boleh diinversi. Karena kalau diinversi jadi kalimat tanya. Seperti itu. Ada pertanyaan apakah will masuk ke auxiliary? Boleh dicek kembali di catatan ya. Atau mungkin saya lempar ke teman-teman nih. Will itu masuk ke auxiliary keluarganya siapa, teman-teman? Yang mungkin sudah mencatat boleh di... Ya, betul, Miss Aisyah, yaitu modal auxiliary. Jadi auxiliary ada 4, yaitu do, to be, have, sama modal. Nah, will itu keluarga dari modal, seperti itu. Atau kalau teman-teman penasaran ya, kita cek aja di kamus, teman-teman. Karena memang konsultasi yang paling apa namanya eh, meyakinkan atau bisa dipercaya adalah kamus. Kadang saya pun juga salah karena saya juga kadang lupa gitu ya. Nah tapi kalau will pasti saya ingat teman-teman. Jadi will itu termasuk ke dalam modal verb, yaitu keluarganya auxiliary seperti itu. Nah modal verb itu setelahnya harus diikuti verb satu. Contohnya will be held. Nah held ini verb 3 ya karena setelah jatuh setelah auxiliary to be. To be itu boleh diikuti verb ing atau verb 3. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Contohnya lagi, what time will she arrive? Nah, itu verb satu. I won't be late. Nah, itu be itu verb satu, teman-teman. Oke. You will have. Nah, have itu verb satu. Oke, seperti itu. Nah, change-nya ini verb 3 karena sebelumnya ada auxiliary have. Have itu setelahnya harus verb 3. Seperti itu. Oke, dicatat ya, teman-teman, supaya tidak hilang. Supaya kalau lupa tinggal buka aja. Tinggal buka catatan teman-teman. Nah, jadi sekali lagi untuk soal ini, kalau ada conjunction setelahnya wajib urut subjek dulu baru predikat. Ya, betul, Miss Devti, yaitu jawabannya yang Charlie ya. Subjek he, predikatnya adalah did. Jangan jawab yang alpha, teman-teman. Karena kalau kita menjawab yang alpha, why did he do it? Itu nanti menjadi pertanyaan. Sekali lagi di soal structure TOEFL tidak pernah ada apa namanya? Soal yang ditutup pakai tanda tanya. Pasti tanda titik. Artinya kalau menemukan kata tanya di soal structure TOEFL jangan dianggap sebagai kata tanya, tapi dianggap sebagai conjunction atau penghubung, konektor, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, itu tidak perlu jawaban kalau saya menginformasikan ke teman-teman atau saya memberitahu teman-teman pengacara itu loh bertanya sama kliennya kenapa kliennya itu melakukan hal itu. Nah kan saya nggak perlu jawaban dari teman-teman karena saya memberitahu bukan bertanya. Makanya why di situ jangan diikuti inversi nanti jadi pertanyaan. Jadi beda fungsi penggunaannya juga beda teman-teman. Gitu ya.
Nah, sekarang giliran teman-teman mempraktekkan ke latihan soal. Tapi mungkin sebelumnya kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, mari kita coba ke latihan soal. Sebentar. Sir, berarti bisa disimpulkan kalau kalimatannya nggak perlu, maksudnya kalimatannya, kalau kalimatannya perlu dibalik. Kalau kalimatannya itu harus dibalik, teman-teman. Bukan harus intinya karena ada juga kalimatannya itu yang subjeknya nggak ada atau menanyakan subjek, artinya subjeknya belum ada. Nah, itu nanti langsung diikuti predikat. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada subjeknya ya harus diinversi. Kalau di kalimatannya cuman sekali lagi di soal structure TOEFL tidak ada kalimatannya seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau menemukan kata tanya itu nanti setelahnya jangan diinversi. Oke, harus urut. Materi kita hari kedua, teman-teman, tentang conjunction. Jadi conjunction itu setelahnya harus subjek predikat. Urut, jangan dibalik. Seperti itu. Kecuali nor tadi. Kecuali nor dan juga then. Then itu juga bisa jadi conjunction. Then itu setelahnya boleh diinversi, boleh tidak. Jadi lebih bebas gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba ke latihan soal buat teman-teman. Dicoba dulu ya, jangan takut salah. Di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke guys, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta. Dan jawaban teman-teman semua correct. All right, gitu ya teman-teman. Sebentar. Jadi semua jawaban teman-teman benar. Oke, sekarang kita bahas ya teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ tidak ada predikat ya. Subjeknya, nah belum ada, tapi di depan ada there. Kalau ada there itu kan berarti penanda inversi. Kalau there-nya di depan sendiri ya, teman-teman. There-nya di depan sendiri nggak ada koma setelahnya. Itu menjadi penanda inversi nomor satu. Nah, maka subjeknya terletak di setelah predikat. Jadi subjeknya itu di belakangnya titik-titik itu. Nah, karena subjeknya jamak, 195 negara itu kan banyak ya, lebih dari satu, otomatis pakai yang are. Betul, teman-teman. Alpha tidak bisa jadi predikat, kita butuh predikat. Charlie juga sama, nggak bisa jadi predikat, kita butuh predikat. Nah, kalau yang Bravo memang dia bisa jadi predikat. Cuman tidak cocok dengan subjeknya. Kalau subjeknya jama ya nggak boleh pakai is, teman-teman. Is itu dipakai ketika subjeknya satu atau tunggal. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Silahkan. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ belum ada sama sekali predikat ya, teman-teman. Subjeknya kita cari dulu. Nah, di situ juga belum ada subjek, ya kan? Karena di depan itu keterangan tempat. Nah, keterangan tempat dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Ini menjadi penanda inversi. Nah, berarti kita cari yang inversi, teman-teman. Nah, di setelah titik-titik itu teman-teman juga ada petunjuk ya, yaitu fanboys. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Oke? Nah, karena dia terletak di bagian subjek, berarti limestone caves ini dia juga subjek, teman-teman. Oke? Jadi di sini kita carikan subjek.
Nah, kalau yang alfa ini memang inversi dan ini yang kita pelajari di awal tadi ya, caranya membuat kalimat tanya tadi. Jadi cara menginversi ini seperti ini. Tapi teman-teman, karena di setelah titik-titik ini ada tambahan n yang harus menghubungkan dua yang sama, maka subjeknya nggak boleh ditutup di sini. Ya, kan selesai subjek predikat sudah selesai di sini. Nah, tapi setelah titik-titik ada n subjek lagi. Harusnya kalau misalkan ditutup seperti ini, setelahnya n juga predikat, bukan subjek. Nah, tapi itu bukan predikat. Jadi yang alfa ini tidak bisa walaupun bentuknya yang tadi sudah kita pelajari, ya. Jadi karena ada n-nya ini, teman-teman. Atau gini, pilihannya adalah located ini kalau mau ditaruh di setelah subjek, ditaruh di sini. Ini malah boleh. Oke. Nah, jadi yang bikin salah yang alfa ini adalah penempatan located-nya. Karena ada n ini, teman-teman. Nah, sekarang kita cek yang lain. Kalau yang Bravo ada subjek tapi tidak ada predikat, nggak bisa kalimat harus ada predikat juga ya. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi tidak diinversi, tidak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Are located itu adalah pasif. Teman-teman masih ingat pasif itu tidak boleh dikasih objek kan? Nah, berarti ini bukan objek kata benda setelahnya, tapi ini adalah subjek. Oke, teman-teman. Karena pasif tidak boleh punya objek. Nah, berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, in the southern portion of Indiana are located historic sites and limestone caves. Atau are located ini kalau teman-teman hilangkan nggak apa-apa locatednya. Are saja bisa, karena artinya pun sama teman-teman. Are located itu artinya terletak di atau berada gitu ya, atau terletak. Nah, are itu artinya berada. Jadi kita cukup bilang are historic sites and limestone caves. Seperti itu. Kita lanjut ke sebentar. Bisa diulang untuk yang ini penjelasannya, Sir? Oke, saya ulangi ya, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu di soal. Di situ belum ada predikat. Dicari subjeknya. Belum ada subjek juga. Oke. Nah, tapi subjek kalau terletak di tengah-tengah kalimat, maka teman-teman harus cek sebelumnya, apalagi sebelumnya nggak ada koma. Nah, in the southern portion of Indiana itu kan kalau diartikan di bagian selatannya Indiana. Nah, itu kan keterangan tempat, teman-teman. Keterangan tempat kalau dipindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma yang memisahkan, itu nanti menjadi penanda inversi nomor 2. Boleh dicek lagi nanti ya. Nah, kalau ada penanda inversi ya sudah harus diinversi. Cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, yang alfa ini sebenarnya mengikuti aturan yang tadi caranya menginversi ya. Jadi auxiliary-nya sebelumnya subjek, verb-nya di situ adalah apa namanya? Diletakkan di setelah subjek. Jadi auxiliary subject verb. Nah, tapi di sini yang bikin masalah atau yang jadi masalah adalah fanboys ini loh, teman-teman. Fanboys kan harus menghubungkan dua yang sama ya. Nah, kalau misalkan predikatnya sudah selesai di sini, setelahnya diikuti fanboys ya nggak boleh. Karena fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau subjek ya dengan subjek. Kalau predikat ya dengan predikat. Nah, artinya di setelahnya fanboys ini adalah subjek. Berarti di sebelumnya fanboys juga subjek nggak boleh ditutup pakai predikat. Atau located itu kalau mau ditaruh di setelahnya subjek itu sekalian di sini. Nah, tapi kan di soal bukan digituin ya. Maksudnya soalnya memberikannya bentuknya seperti ini. Oke. Jadi yang alpha tidak bisa. Karena ada fanboys ini. Kalau misalkan nggak ada informasi ini, jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke. Tapi karena ada informasi ini, jadi nggak bisa yang alpha. Karena ada fanboys, harus menghubungkan dua yang sama. Kalau yang bravo, cuman ada subjek karena dia gerund ya. Verb ing yang terletak di subjek. Itu kata benda. Kalau yang Charlie nggak bisa ya teman-teman karena nggak ada predikatnya. Kalau yang Charlie ada subjek predikat tapi tidak diinversi, padahal kita tadi butuhnya yang inversi jelas di situ ada penanda inversi nomor 2. Keterangan tempat yang dipindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya menjadi penanda inversi nomor 2. Nanti boleh dicek kembali. Kalau yang delta ada predikat are located. Nah, are located ini pasif. To be verb 3, materi kita kemarin teman-teman. Harusnya masih ingat ya teman-teman. Be verb 3 itu pasif. Pasif itu aturannya tidak boleh dikasih objek. Nah, berarti ini bukan objek karena pasif tidak boleh punya objek, teman-teman. Artinya ini adalah subjek yang dipindah atau dibalik atau diinversi karena ada penanda inversi tadi. Seperti itu. Apalagi di situ ada fanboys yang menghubungkan dua yang sama. Jadi historic sets itu adalah sebagai subjek. Nah, are located itu artinya adalah berada atau terletak, teman-teman. Sama kayak are saja. Kayak kita bilang eh, para murid-murid berada di kantin. The students are in canteen, gitu ya. Atau
kalau di sini ngomongin tentang benda mati, misalkan kendaraan-kendaraan itu diletakkan di tempat parkir. Nah, itu the vehicles are located in on parking lot, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, karena are located kan sama kayak are. Nah, ini located dihapus nggak apa-apa supaya teman-teman kalau misalkan nggak bingung biar nggak bingung gitu ya. Atau kalau mau dipindah atau mau dipindah di setelahnya subjek ya dipindahnya di sini. Nah, tapi kan ini soalnya nggak bisa kita rubah-rubah, teman-teman. Ya, jadi makanya jawabannya adalah yang delta seperti itu. Gimana, Mister? Apakah dapat maksud saya? Atau nanti mungkin bisa diulang lagi lewat rekaman ya, diulang-ulang lewat rekaman bisa, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya dulu. Dicoba lagi, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Ada jawaban Charlie, juga ada jawaban Bravo. Ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bareng. Seperti biasa dicari dulu predikatnya. Oke, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ belum ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Nah, kalimat harus ada predikatnya. Berarti di sini harus dicarikan predikat. Nah, kemudian selain predikat, kalimat juga harus ada subjek di sebelum predikatnya. Nah, sebelumnya predikat memang ada kata benda the gold rush, tapi itu bukan subjek karena ada until itu preposisi. Nah, ini jadi keterangan, teman-teman. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Nah, berarti di sini kita juga kehilangan subjek. Cuman subjek kok terletak di tengah-tengah kalimat, alias bukan di depan sendiri, maka teman-teman cek sebelumnya ada apa. Nah, sebelumnya itu juga nggak ada koma sama sekali, ternyata ada not until. Teman-teman boleh cek yang saya minta untuk di foto tadi. Ada salah satu yaitu not until ini. Nah, berarti ini adalah penanda inversi nomor 3, negative adverb, teman-teman. Maka tugas teman-teman di sini adalah mencarikan predikat dulu baru subjek. Gitu ya. Yang alfa tiba-tiba ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Jadi nggak bisa, teman-teman. Oke. Kalau yang Bravo ada predikat sebelum subjek, ada subjeknya mass movement. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Occurred di sini, ini verb 2 atau verb 3? Seingat teman-teman dulu atau sepemahaman teman-teman dulu. Nanti saya jelaskan. Iya, betul. Dia adalah verb 2, teman-teman. Bukan verb 3. Alasannya kenapa? Ternyata teman-teman masih ingat nih. Tapi saya pengen tahu alasannya kenapa. Justru kalau pakai was nggak boleh, teman-teman. Kalau ada was, itu nggak boleh pakai verb 2. Teman-teman boleh cek eh, apa tentang auxiliary. Was itu keluarganya to be. To be itu nggak boleh diikuti verb 2. Gitu ya. Boleh dicek, teman-teman. Karena butuh objek. Kebalik teman-teman ya. Nah, Miss Vivin, betul Miss Vivin, yaitu intransitif. Occur itu adalah salah satu kata kerja yang intransitif, artinya adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek itu tidak bisa kita pasifkan alias dia hanya bisa aktif. Jadi dia tidak punya bentuk to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi ini verb 2, teman-teman. Di sini sudah ada predikat verb 2 dari to be. Di sini dimasukkan verb 2 lagi. Predikatnya double. Jadi yang Bravo tidak bisa, teman-teman. Karena double predicate. Gitu ya. Di sini verb 2, ini juga verb 2. Kalau yang Charlie, ada subjek a mass movement, predikatnya occurred, tidak diinversi, tidak bisa. Karena ada penanda inversi di situ. Ya kan? Yang saya minta untuk teman-teman foto tadi. Nah, jawabannya adalah yang delta. Occurred itu adalah predikat, a mass movement itu adalah subjek, bukan objek. Kenapa kok a mass movement itu bukan objek? Karena occurred itu kata kerja yang tidak butuh objek. Atau kalau kita cek di kamus, itu sebutannya intransitif, teman-teman. Sekali lagi vocab ya. Jadi kemarin kita sudah belajar kata kerja itu ada yang transitif, ada juga yang
intransitif. Intransitif itu artinya tidak butuh objek. Jadi nggak boleh ada objeknya setelahnya, teman-teman. Dan kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan. Jadi kalau menemukan occurred berdiri sendiri di kalimat, tidak ada auxiliary sebelumnya, itu verb 2 bukan verb 3. Dan pasti setelahnya tidak ada objeknya. Jadi kalau ada kata benda jatuh di setelah occurred, itu subjek, bukan objek, teman-teman. Alias itu bentuk inversi. Sama kayak live tadi loh. Live itu kan kata kerja yang tidak butuh objek. Artinya tinggal atau hidup gitu ya. Nah, yang mana ketika diinversi, dia bisa langsung dipindah sebelumnya subjek. Oke, karena subjek nanti tetap jadi subjek. Oke, kata kerja yang tidak butuh objek memang selalu tidak punya objek atau tidak boleh dikasih objek. Jadi ini subjeknya. Jadi nanti kalau dibaca, not until the gold rush occurred a mass movement to migrate westward in large numbers. Jadi kalau diartikan, barulah setelah gold rush, peristiwa gold rush, terjadilah sebuah gerakan massa untuk bermigrasi ke barat dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Nah, ini juga soal ini kebetulan sekali. Saya juga nggak tahu ya, teman-teman. Tadi Miss Rio bertanya, sorry, Mister Rio maksud saya, mohon maaf, Mister. Jadi bertanya, berarti kalau ada negative adverb selalu harus diinversi, Mister. Nah, soal ini akan menjawab, apakah kalau ada negative adverb harus diinversi atau tidak. Gitu ya, teman-teman. Dan saya lihat ada yang menjawab alpha, bahkan semua saya lihat teman-teman menjawab alpha. Dan memang betul, teman-teman, jawabannya adalah yang alpha. Nah, alasannya kenapa? Sekarang kita cocokkan. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata improve. Itu verb 1 sebagai predikat ya. Subjeknya adalah online collaboration tools. Oke. Nah, tapi sebelum kata improve ada fanboys yang sebelumnya nggak ada koma, berarti dia menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti sebelumnya tadi harusnya ada verb 1 juga. Karena yang dihubungkan harus sama, teman-teman. Gitu ya. Tapi belum ada. Nah, berarti di sini kita butuh verb 1. Nah, tapi sebelumnya itu ada not only kan, teman-teman. Nah, karena ada not only ini, apakah kita inversi atau tidak? Jawabannya tidak. Justru kalau kita inversi nanti subjeknya double pemborosan subjek. Nah, negatif adverb itu contohnya not only ini hanya menjadi inversi ketika terletak di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Gitu ya. Tapi kalau dia terletak di tengah-tengah kalimat atau pada tempat yang sesuai atau yang umum, maka tidak perlu diinversi. Contohnya seperti ini. Nah, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Oke. Kalau yang bravo, ada subjek lagi, pemborosan subjek. Nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada conjunction subjek predikat. Nah, kalimat itu kalau kita mau masukkan conjunction subjek predikat tidak apa-apa. Syaratnya yang sebelumnya atau sebelum kita masukkan conjunction subjek predikat itu harus lengkap dulu. Sedangkan ini kan masih ada yang hilang, yaitu verb 1 yang dihubungkan sama bat ini. Jadi kalau kita masukkan CSP nanti tetap ada yang hilang, teman-teman, yaitu satu verb 1 yang dihubungkan sama bat ini. Oke? Jadi yang Charlie tidak bisa. Nah, jawabannya adalah yang alpha. Delta juga nggak bisa ya, karena double subject. Seperti itu. Oke, teman-teman. Fanboys kalau tidak ada koma dan ada koma, tadi gimana sih materi kita hari kedua ya, teman-teman? Jadi fanboys itu, apa sih yang membedakan fanboys dengan conjunction yang lain? Kenapa conjunction fanboys itu kok dibedakan dari conjunction yang lain? Padahal kan dia juga conjunction. Nah, karena ada tiga perbedaan. Perbedaan pertama adalah tempatnya. Fanboys nggak boleh di awal, sedangkan conjunction yang lain boleh di awal. Satu. Yang kedua, pola kalimatnya. Ketika fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat, polanya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, subjek predikat. Sedangkan untuk conjunction yang menghubungkan, sedangkan conjunction yang selain fanboys maksud saya, hanya bisa, sorry,
conjunction yang selain friend voice itu dia tempatnya karena boleh pindah-pindah nanti polanya yang kemarin kita pelajari. Jadi ada lebih dari satu gitu ya. Nah, sekarang perbedaan yang ketiga. Ini adalah yang ditanyakan Mr. Rizky, yaitu apa namanya? Fan voice itu tidak selalu menghubungkan dua SP. Kadang dia menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Dan kalau yang dihubungkan cuma dua, ya nggak usah dikasih koma, teman-teman. Nah, sedangkan fanbase itu kalau sebelumnya ada komanya, sebelumnya pas ya, ada komanya satu, berarti dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalau nggak ada komanya, bukan menghubungkan dua SP, tapi hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Nah, karena setelahnya verb satu ya, sebagai predikat ya, sebelumnya juga harus ada verb satu sebagai predikat juga. Seperti itu. Nanti boleh direview kembali, Mister, untuk bab kedua ya. Jadi memang saran saya sekali lagi, teman-teman, ini saya mohon ya, biar tidak mengulang-ulang terus. Jadi eh, teman-teman review materi di kelas ya, terus ditulis yang teman-teman pahami. Karena kalau nggak ditulis pasti nanti lupa lagi seperti itu. Ya, jadi ditulis informasi apapun yang saya sampaikan. Nanti kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan atau kendala ketika latihan, silahkan ditanyakan. Seperti itu. Oke, jadi sekali lagi, fanboys kalau ada koma satu sebelumnya, dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, walaupun tidak selalu ya, teman-teman bisa dibilang 90%. Jadi 90% fanbase itu kalau sebelumnya ada komanya, dia berarti menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi kalau nggak ada komanya, artinya dia hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang paralel atau sama. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Kak, mau konfirmasi. Berarti negative adverb hanya menjadi penanda inversi, maksudnya gitu ya. Kalau terletak di depan kalimat atau terletak di depan sunya subjek, di paling depan ya, atau sebelumnya subjek, betul, dan tidak ada komanya. Ya, jadi ditaruh di paling depan. Jadi not only ini kalau kita taruh di paling depan, teman-teman, oke, itu nanti pasti ini diinversi nanti. Subjek predikatnya facilitate sama online collaboration tool itu nanti akan diinversi seperti itu. Gitu ya. Sir, kalau not only-nya di depan jadi bagaimana ya? Nah, kalau not only-nya di depan nanti otomatis subjek predikatnya juga akan jadi dua, teman-teman. Kalau yang inversi ya, jadi subjek predikatnya nanti juga jadi dua. Jadinya gini, not only do, karena di situ subjeknya jamak, yaitu, oh, ini saya singkat ya subjeknya teman-teman, online collaboration tools. Nah, kemudian facilitate, team, teamwork, kerja sama tim, kasih koma, but they also improve productivity. Nah, ini artinya sama, cuman susunannya yang dirubah saja. Jadi inversi. Nah, ini adalah bentuk inversinya. Jadi, not only do online collaboration tools facilitate teamwork, but they also improve productivity. Gitu ya. Atau kalau teman-teman masih penasaran lagi, kita cari aja di kamus. Kata, ada nggak ya teman-teman cari not only? Kalau nggak ada, berarti cari only. Ternyata ada, teman-teman. Nah, not only itu, kalau terletak di tengah kalimat, urutannya subjek dulu. Contohnya ini ya, not only. Jadi Shakespeare, predikatnya adalah was. Nah, setelahnya not only. But also diikuti. Nah, but also-nya di sini hanya menghubungkan a writer sama an actor. Jadi tidak inversi. Nah, tapi kalau not only di depan sendiri contohnya. Contohnya ini, teman-teman. Setelahnya diikuti auxiliary do, subjeknya the nurses, verb-nya adalah want. Nah, ini teman-teman perhatikan, not only do the nurses want a pay increase, they want reduced hours as well. Jadi tidak hanya para perawat itu menginginkan kenaikan gaji, mereka ingin jam yang dikurangi juga atau jam kerja yang dikurangi juga. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi not only do the nurses want. Seperti itu. Sir, kalau not only-nya di depan, oh enggak, ini yang tadi ya, maaf. Saya kira ada pertanyaan lagi. Oke, kita lanjut ya, teman-teman, ke nomor berikutnya. Silakan dicoba lagi. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, waktunya sudah habis. Dan ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Alpha. Mari kita cek bareng. Seperti biasa cari predikatnya dulu. Di situ belum ada predikat ya, teman-teman. Subjeknya juga belum ada. Di depan sendiri ada not until. Seperti biasa itu adalah penanda inversi. Cari yang predikat dulu baru subjek. Oke. Nah, di situ nah kayaknya ini sudah oh bukan teman-teman karena panjang ya di pilihan ganda itu ternyata ada to appreciate. Berarti ini objek bukan subjek. Yang alpha ada conjunction subjek predikat. Subjek predikat cuma satu kita nggak butuh conjunction. Kalau yang Bravo, nah di situ ada auxiliary did, subjeknya astronomers, verbnya adalah begin. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie ada subjek astronomers, predikatnya were beginning, ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu nggak bisa. Yang Delta ada subjek, ada predikat tidak diinversi, tidak bisa. Nah jadi jawabannya yang Bravo guys. Itu ya. Not until the 18th century did astronomers begin to appreciate the vastness of the universe beyond our own galaxy. Beyond bukan, nah P-nya ini apa Mister? Predikat atau preposition? Kalau beyond itu maksudnya P-nya itu adalah preposition, jawabannya betul. Tapi kalau pertanyaannya beyond bukan P, P-nya itu predikat, jawabannya salah. Karena preposition tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Hanya kata kerja yang bisa jadi predikat seperti itu. Beyonding itu nggak ada, teman-teman. Beyonded nggak ada. Ya, jadi kalau nggak bisa diingkan, berarti itu bukan kata kerja. Nah, beyonding kan teman-teman pernah dengar nggak kata beyonding? Kan nggak pernah didengar pun juga nggak enak gitu ya. Jadi itu preposisi. Preposisi nggak bisa jadi predikat. Preposisi itu fungsinya merubah objeknya menjadi keterangan. Jadi beyond our own galaxy itu keterangan seperti itu. Kemudian berarti auxiliary dulu baru subjek ya. Nah, kalau misalkan inversi ya begitu, teman-teman. Kalau inversi itu auxiliary. Kalau misalkan predikatnya ada lanjutannya ya, ini kan ada lanjutannya teman-teman. Begin to appreciate itu dianggap satu, tapi inti dari predikatnya di kata beginnya, gitu ya. Nah maka yang dipindah ke depan itu auxiliary-nya, seperti itu, gitu ya teman-teman. Nah kalau beyond, teman-teman boleh cek di kamus, kita cari kata beyond. Oh ternyata ada lebih dari satu kelas kata teman-teman. Siapa tahu dia bisa jadi kata kerja ya. Ternyata saya salah nanti. Sekarang kita cek dulu. Nah, beyond itu kalau ada kata benda setelahnya dia adalah preposisi ya yang dirubah menjadi keterangan. Tapi kalau beyond itu setelahnya nggak ada kata bendanya, teman-teman. Contohnya ini beyond terus titik. Itu dia adalah keterangan. Ya, jadi keterangan itu tidak boleh punya objek. Nah, contohnya yang beyond preposisi contohnya ini beyond the river. Nah, di luar sungai itu atau di sehabisnya sungai itu gitu ya. Jadi seperti itu. Atau di seberang sungai itu bisa seperti itu. Nah, tapi beyond kita cek lagi teman-teman, bisa nggak jadi kata kerja? Oh, tidak bisa. Ternyata beyond itu kata benda dan harus ada the-nya. Jadi di beyond. The beyond maksud saya. Oke, teman-teman. Nah, berarti memang beyond kalau ditanya apakah dia predikat, ya nggak bisa. Karena predikat itu hanya dibuat dari kata kerja. Itu pun cuma verb satu, verb SIS, verb 2, dan auxiliary verb. Lanjut ke nomor berikutnya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban alpha. Sorry. Ya, ada jawaban alpha. Ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada kata kerja ya di situ. Nah, berarti di situ kita harus carikan predikat sebagai carikan kata kerja sebagai predikat. Subjeknya juga belum ada karena di depan itu in the northern part of Illinois. Nah, itu kan preposisi. Diikuti kata benda jadi keterangan. Preposisi. Diikuti kata benda jadi keterangan. Nah, otomatis ini adalah inversi karena keterangan tempat, teman-teman. In the northern part of Illinois itu kan di bagian utaranya Illinois. Nah, keterangan tempat. Keterangan tempat kalau dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma yang membatasi atau yang apa ya, memisahkan,
otomatis subjek nggak mau ketemu. Jadi cari yang inversi, teman-teman. Yang alpha di situ inversi. The city of Chicago subjeknya lies, predikatnya cuman ada double penanda inversi atau double keterangan tempat. Jadi yang alpha nggak bisa ya. Kalau yang Bravo, nah kemungkinan jawabannya Bravo, teman-teman. Predikat dulu baru subjek. Kalau yang Charlie subjek dulu baru predikat tidak bisa, kita butuhnya yang inversi. Kalau yang Delta ada predikat tidak ada subjeknya. Around itu preposisi, of juga preposisi. Nah, ini keterangan-keterangan, teman-teman. Gitu ya. Jadi around the city itu keterangan, of Chicago juga keterangan. Nah, jadi jawabannya yang Bravo. In the northern part of Illinois lies the city of Chicago, famous for its architecture and vibrant art scene. Kalau diartikan di bagian utara Illinois ada kota Chicago yang terkenal untuk uh, arsitekturnya dan apa ya, pemandangan seni yang berwarna-warni seperti itu. Skenario seni yang berwarna-warni seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat jawaban teman-teman adalah Bravo, Charlie. Sorry, yang Bravo yang tadi ya, maaf teman-teman. Berarti Charlie. Baik, ada juga Bravo. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, teman-teman. Subjeknya adalah it. Sebelumnya ada fanboys yang ada satu komanya. Artinya fanboys ini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi sebelumnya tadi belum ada subjek predikat. Berarti di titik-titik ya sudah tugas kita mencarikan subjek predikat. Tapi teman-teman jangan buru-buru mencari subjek predikat ya. Karena di sebelumnya subjek itu ada sesuatu teman-teman. Yaitu not only. Ini adalah penanda inversi nomor 3. Maka jangan cari yang subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek. Oke, yang alfa tidak bisa karena tidak diinversi. Yang bravo cuma ada subjek, nggak ada, cuma ada subjek, nggak ada predikat, nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan yang Charlie teman-teman, ada subjek, ada predikat yang diinversi ya. Yang Delta, nah to verb satu nggak bisa jadi subjek, nggak bisa juga jadi predikat. Jadi jawabannya yang Charlie teman-teman. Nanti kalau dibaca, not only is seismology used to study the Earth's mantle, but it is also crucial for understanding tsunami. Jadi tidak hanya seismologi digunakan untuk mempelajari mantel bumi, tapi dia juga penting untuk memahami tsunami seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat erupt, artinya erupsi atau apa ya, teman-teman? Meletus gitu ya. Geysers itu subjeknya, itu semburan air panas ya, teman-teman. Nah, ada fanboys yang sebelumnya ada satu koma. Nah, berarti di setelahnya ini harus ada subjek dan juga predikat, gitu ya, teman-teman. Kalau yang alpha ada conjunction lagi, subjek predikatnya cuma satu, jadi nggak bisa yang alpha, salahnya karena conjunctionnya nanti ada double. Kalau ada dua conjunction di dalam kalimat, subjek predikatnya harus ada tiga, teman-teman. Oke, jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada conjunction lagi, sama ya. Apalagi setelah conjunction where langsung diikuti are, alias di ini diinversi, otomatis nggak boleh, teman-teman. Subjek, apa namanya, conjunction itu terutama yang 5W1H, jangan diinversi. Kalau yang Charlie, nah ada nowhere. Nowhere itu adalah keterangan yang maknanya negatif atau negatif adverb.
Kalau setelahnya ada subjek, maka subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Ya, jadi harus diinversi. Nah, jadi kemungkinan jawabannya yang Charlie ini. Oke. Kalau yang delta, nah yang delta tidak diinversi, padahal sebelumnya subjek itu ada penanda inversi nomor 3. Nggak ada koma setelahnya, teman-teman. Otomatis delta tidak bisa. Ya, harus diinversi seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, nanti kalau dibaca, geysers erupt in geothermal areas, but nowhere are they as iconic or regularly erupting as in Yellowstone National Park. Jadi, geyser itu meletus atau menyembur gitu ya, di area-area geothermal atau panas bumi. Nah, tapi tidak dimanapun atau tidak ada mereka itu se-ikonik atau se apa ya meletusnya itu yang sama seringnya dengan yang di Yellowstone National Park. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ini adalah kesempatan kedua maksudnya untuk soal yang sama ya teman-teman. Jadi ini benar-benar plek dengan jawaban yang dengan bentuk soal yang tadi teman-teman. Nah kalau misalkan jawabannya beda, nah maksudnya jawabannya salah berarti teman-teman belum paham dengan yang tadi saya jelaskan ya. Dan saya lihat ada pertanyaan juga, Sir, koma yang dimaksud itu berarti tepat sebelumnya subjek ya. Betul, di sebelumnya subjek, teman-teman. Karena yang memisahkan keterangan dengan subjek itu adalah koma. Keterangan itu kan tempatnya adalah di belakang, teman-teman. Kalimat itu kalau dia benar-benar lengkap, benar-benar utuh gitu ya, itu adalah SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, cuman keterangan ini boleh teman-teman pindah di mana-mana di dalam kalimat itu nggak apa-apa. Jadi berada di tempat yang tidak seharusnya, gitu ya. Nah, tapi kalau dia berada di tempat yang tidak seharusnya harus ada koma yang memisahkan. Kalau pindah di depan, ya nanti urutannya keterangan, koma, subjek, predikat, objek. Kalau di tengah-tengah, misalnya di setelah subjek, subjek, koma, keterangan, koma, predikat, objek. Gitu ya. Nah, tapi keterangan nggak boleh diletakkan di antara predikat sama objek, nggak bisa, teman-teman. Ya, karena predikat, karena objek itu miliknya predikat. Materi kita kemarin, ketiga ya, ada kata kerja yang butuh objek, ada juga yang tidak. Nah, kalau kata kerjanya butuh objek, ya harus dikasih objek. Jadi mereka ini satu kesatuan kalau ada objeknya. Ya, jadi tempatnya nanti seperti ini. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati dengan keterangan waktu. Kalau di soal structure TOEFL, si pembuat soal itu sering banget ada keterangan waktu dipindah di depan, tidak dikasih koma. Itu bukan penanda inversi, teman-teman. Ya, karena keterangan waktu tadi nggak ada. Yang kita pelajari tadi bukan keterangan waktu. Kecuali kalau keterangan waktu itu dinegatifkan. Nah, itu nanti jadi negatif adverb. Seperti itu. Atau keterangan yang maknanya negatif. Seperti itu. Oke. Kemudian, Sir, bisa jelaskan kenapa subjek predikat kedua diinversi? Nah, boleh teman-teman lihat di yang saya minta untuk difoto tadi. Nah, itu dijelaskan sama Miss Arli ya. Karena ada nowhere ya. Atau kita kembali ke slide yang tadi, teman-teman. Slide di mana ada kata yang saya minta untuk difoto tadi atau di screenshot tadi buat teman-teman tadi ya. Nanti kalau setelah kelas saran saya ditulis, teman-teman, supaya tidak lupa, supaya tidak eh, ini ya. Nah, di sini ya, teman-teman. Di bagian kanan bawah itu teman-teman bisa lihat ada kata halo, waktunya sorry. Suara saya terdengar, teman-teman? Halo, cek cek. Terdengar ya? Mohon maaf sepertinya memang ada gangguan. Dari tadi sih sebenarnya teman-teman sebelum kelas yang ini tadi juga saya ada kelas juga ada gangguan juga. Jadi mohon maaf teman-teman. Nah, kembali lagi ya, saya jelaskan. Nah, nowhere itu adalah salah satu keterangan yang maknanya negatif. Nah, keterangan yang maknanya negatif kalau dipindah sebelumnya subjek itu nanti menjadi penanda inversi, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau ada di mana ada harusnya ada urutan subjek predikat,
kok sebelumnya ada penanda inversi nomor 3 yaitu negative adverb yang salah satunya adalah nowhere, maka itu jadi inversi. Jadinya predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi ya, teman-teman. Jadi kenapa kok tadi diinversi atau dibalik? Karena ada nowhere di setelahnya but atau di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Oke, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi tadi soalnya di sini, di situ ada predikat exist. Exist itu kata kerja, teman-teman. Glaciers itu adalah kata bendanya, artinya sungai es atau daratan es ya. Saya ragu teman-teman, karena dalam bahasa Indonesia kita kayaknya nggak punya glasier. Kita nyebutnya juga glasier gitu. Setahu saya sungai es kalau nggak salah. Nah, kemudian di situ ada fanboys yang sebelumnya ada koma, kan harusnya setelahnya kan subjek predikat. Ya kan, teman-teman? Nah, kalau kita cek di pilihan A, B, C, D, memang ada subjek predikat, tapi ketambahan kata nowhere. Nah, nowhere ini kalau diletakkan di belakang, maka nggak perlu diinversi. Tapi karena dia diletakkan sebelumnya subjek predikat dan nggak ada koma setelah nowhere ini, maka subjek predikat kita inversi materi kita hari ini, teman-teman. Gitu ya. Makanya jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, glaciers exist in numerous mountain ranges, but nowhere are they as massive or influential on landscapes as in Antarctica and Greenland. Atau kalau teman-teman pengen lebih yakin lagi, sekali lagi kita buka kamus buatan mereka, teman-teman. Kamus KBBI-nya bahasa Inggris. Kita cari kata nowhere. Semoga ada ya. Nah, ternyata ada, teman-teman. Alhamdulillah. Nah, di situ nomor 2, nowhere itu diletakkan di depan dan tidak ada koma setelahnya. Dia langsung diikuti is. Predikat ya, tapi dia bukan auxiliary karena setelahnya itu saya lihat tidak ada kata kerja sama sekali, teman-teman. Nah, di situ kata bendanya adalah drug abuse itu sebagai subjek. Jadi nowhere is drug abuse. Nah, kenapa kok predikat dulu baru subjek? Karena nowhere itu adalah adverb atau keterangan yang negatif. Artinya tidak dimanapun. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kita kembali lagi ke PPT yang tadi. Sir, tolong back lagi yang seismology use. Itu use sebagai verb berapa ya? Is seismology use. Oh, yang ini ya. Nah, kalau ada to be, berarti verb setelahnya verb keberapa? To be itu gandengannya verb keberapa, teman-teman? Yang lain boleh bantu, nggak apa-apa, teman-teman. To be itu setelahnya boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Apa aja? To be nggak boleh diikuti verb 1 ya, teman-teman. Nah, verb 3, betul, Mister. Jadi, use di situ jelas ada ed di belakangnya. Kalau ada ed itu antara verb 2, kalau nggak gitu verb 3. Nah, kalau ada to be atau ada auxiliary sebelumnya, itu tidak mungkin verb 2. Seperti itu adalah verb 3. Kecuali kayak yang occur tadi, teman-teman. Occur tadi ya, yang soal nomor berapa tadi? Nah, yang ini, kenapa occur tadi bukan verb 3 tapi verb 2? Karena occur itu kata kerja yang tidak butuh objek. Tidak bisa dipasifkan. Nah, beda dengan use. Kalau use itu adalah kata kerja yang butuh objek, artinya menggunakan. Gitu ya. Nah, makanya dia bisa dipasifkan. Karena setelahnya tidak ada objeknya, ya sudah berarti dia pasif. Ini verb 3. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Terakhir ya, teman-teman, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta. That's right, jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Kenapa? Kita cek bareng. Di situ kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat were studied. Subjeknya adalah the loss of heredity. Subjek intinya di kata loss-nya itu ya, kata benda intinya, teman-teman. Sebelumnya ada conjunction when, otomatis nah, harus ada subjek predikat lagi harusnya, teman-teman. Nah, di belakang itu memang ada predikat lagi, ada subjek lagi, tapi ada conjunction lagi. Kalau ada 2 conjunction di dalam kalimat, kita membutuhkan 3 subjek, 3 predikat.
Artinya di sini kita butuh subjek predikat lagi. Nah, tapi subjek kok tempatnya jauh di tengah-tengah kalimat seperti ini, teman-teman. Dipastikan dulu ada penanda inversi atau tidak sebelumnya. Ternyata sebelum when, kan when the laws of heredity were studied, itu kan kalau diartikan ketika hukum hereditas dipelajari oleh, itu kan keterangan waktu, teman-teman. Keterangan waktu itu kalau ditambahkan only sebelumnya, semua keterangan ya, semua keterangan, salah satunya keterangan waktu, kalau sebelumnya ada only-nya, itu menjadi negatif. Oke, dan kalau misalkan ada keterangan yang maknanya negatif seperti ini, sebelum subjek predikat itu berarti harus dibalik atau diinversi. Cari yang predikat dulu baru subjek, teman-teman. Oke, kalau yang alfa ada predikat, nah ini nggak bisa, teman-teman. Conjunction itu jangan, urutannya jangan predikat dulu baru subjek, nanti jadi kalimat tanya. Sedangkan di soal TOEFL itu, di soal TOEFL structure ya, tidak ada kalimat tanya. Kalau yang Bravo ada subjek predikat lagi tapi tidak diinversi, nggak bisa, teman-teman. Yang Charlie ada conjunction, kita sudah cukup dengan conjunction di soal. Ada dua subjek predikat saja yang kita butuhkan, tapi harus diinversi. Nah, betul. Jawabannya adalah yang delta. Sorry. Nah, jadi only when the laws of heredity were studied by Gregor Mendel in the 19th century was it possible to explain how traits are inherited. Jadi hanya ketika hukum-hukum hereditas atau apa ya, hereditas itu mungkin turunan atau warisan gitu ya teman-teman, dipelajari oleh Gregor Mendel di tahun di abad ke-19 maksud saya, eh, barulah gitu ya memungkinkan atau barulah mungkin untuk menjelaskan bagaimana sifat-sifat tersebut itu diwariskan seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang bentuk kalimat yang agak nyeleneh, agak jarang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu inversi yang 5 tadi. Kalau inversi yang bentuk kalimat tanya itu dalam bahasa Inggris sebenarnya umum, teman-teman. Dibalik gitu ya, predikat subjek di kalimat tanya. Cuman sekali lagi, di soal struktur TOEFL tidak pernah ada bentuk kalimat tanya. Artinya predikat tidak pernah muncul di paling depan kalimat. Pasti ada penanda inversi dulu walaupun ketika dia dipindah sebelumnya subjek. Gitu ya. Jadi penanda inversi dulu, baru predikat, baru subjek. Dan ada 5 penanda inversi yang kita pelajari hari ini ya. Nanti saya harap teman-teman review kembali videonya dan ditulis, teman-teman. Kalau nggak ditulis pasti hilang dan lupa. Dan nanti kita pasti akan mengulang kembali, mengulang kembali, mengulang kembali seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis dulu di chat ya. Jadi jangan meninggalkan lapangan upacara. Saya rekam dulu untuk absensi. Oke, sudah selesai saya absen. Mari kita cek pertanyaan dari teman-teman. Oke, sepertinya banyak ya teman-teman. Sir, tapi itu kan di paling akhir. Oh, yang tadi ya teman-teman. Ada subjek dan predikat lagi dan tidak diinversi. Jadi yang diinversi itu bisa di tengah kalimat gitu ya. Bisa. Kalau inversi itu pasti di tengah kalimat, teman-teman. Gitu ya. Kecuali kalau yang di akhir juga bisa, tapi di tengah juga bisa. Nah, di sini kasusnya adalah yang di tengah yang diinversi. Kalau yang di akhir itu kenapa tidak diinversi? Nah, mungkin sebelum saya menjelaskan nih, teman-teman. Kenapa traits are inherited ini tidak diinversi? Petunjuk teman-teman di kata apa yang membuatnya tidak boleh diinversi? Materi kita hari kedua, ya betul, di kata how. How itu adalah conjunction ya. Jadi kata tanya itu kalau teman-teman temukan di soal structure TOEFL anggap sebagai conjunction. Materi kita hari kedua. Conjunction itu setelahnya wajib urut subjek dulu baru predikat. Sama kayak yang when itu. When itu setelahnya subjek dulu, the loss, predikatnya adalah were studied. Supaya dia menjadi satu kesatuan makna, yaitu keterangan waktu. Nah, karena keterangan waktunya ditambahkan dengan only menjadi negatif. Nah, barulah setelah keterangan yang maknanya negatif yang panjang ini, baru diikuti predikat subjek atau diinversi. Seperti itu. Cuman kok fanboys sebelumnya but ada nowhere bisa di... Cuman kok fanboys sebelumnya but uh, nowhere bisa diinversi. Maksudnya? Sebentar. Yang tadi ya, teman-teman. Bukan sebelumnya ya, tapi setelahnya, teman-teman. But setelahnya kan harusnya diikuti subjek predikat, ya kan? Nah, tapi di pilihan ganda itu nggak ada yang cuma subjek predikat. Itu ada tambahan semua di pilihan ganda, ya kan?
yang alpha ada tambahan conjunction. Boleh nggak kita masukkan conjunction lagi di sini, teman-teman? Kalau di soal sudah ada dua conjunction, ada satu conjunction, nggak bisa ya, teman-teman. Berarti yang alpha salah karena kebablasan conjunction. Jadi kalau nggak ada conjunctionnya, they are nowhere, itu bisa, teman-teman. Karena urutannya nowhere-nya di belakang, bukan di sebelumnya subjek, gitu ya. Kalau yang Bravo, sama kayak yang Alpha, ada conjunction, malah ini dibalik subjek predikatnya, nanti jadi kalimat tanya. Where are they? Itu kalimat tanya. Sedangkan di soal TOEFL tidak ada kalimat tanya. Jadi nggak boleh diinversi setelah conjunction. Oke? Nah, kalau yang Charlie ini ada subjek, sama yang Delta ya, teman-teman, ada subjek predikat lagi. Nah, cuman karena di situ ada nowhere, sekali lagi ya, teman-teman, nowhere itu adalah penanda inversi nomor 3. Sebentar, saya bukakan supaya teman-teman ingat gitu ya, supaya bisa eh, supaya memastikan teman-teman kalau tadi sudah saya cantumkan. Jadi nowhere itu adalah penanda inversi nomor 3. Kalau ada nowhere ini di sebelumnya subjek, atau kita buka kamus saja teman-teman, biar biar lebih percaya gitu ya. Nah, jadi nowhere itu kalau dia diletakkan di awal, maka subjek predikat. Maksudnya di awal itu sebelumnya subjek predikat, teman-teman. Terus nggak ada koma setelahnya, maka subjek predikat kita balik. Itu ada is predikatnya, subjeknya adalah drug abuse, penyalahgunaan obat-obatan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi karena ada nowhere tadi, jadi kenapa sih yang delta salah, Mister, tadi? Kan harusnya but itu setelahnya subjek predikat. Nah, memang setelahnya but itu kan harusnya urut, teman-teman. Ya kan, subjek predikat. Cuman karena ketambahan keterangan yang maknanya negatif, yang dipindah sebelumnya subjek dan gak dikasih koma setelahnya, maka urutannya dirubah atau berbalik. Tapi kalau nggak ada nowhere ini, urutannya harus yang delta. Ini masalahnya ada nowhere yang dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Jadi nowhere ini bukan sebelumnya but ya, tapi setelahnya. Seperti itu. Oke ya, jadi setelahnya harusnya subjek predikat. Tapi kok ada penanda inversi nomor 3 di sebelumnya subjeknya, ya harus diinversi. Seperti itu. Kemudian karena sebelumnya conjunction. Sebentar. Karena sebelumnya conjunction. Maksudnya, eh, atau kita coba ke yang lain dulu. Berarti yang punya negatif adverb sudah pasti diinversi tergantung tempatnya ya, teman-teman. Kalau tempatnya di paling depan atau di sebelumnya subjek intinya. Sebelumnya subjek nggak ada koma setelahnya, jawabannya iya. Tapi kalau tempatnya bukan atau tempatnya di tempat yang umum, biasanya di belakang atau di setelahnya subjek intinya gitu ya, maka jangan diinversi. Jadi belum tentu negatif adverb atau negatif keterangan yang mananya negatif itu menjadi penanda inversi. Harus dilihat dulu letaknya di mana. Seperti itu. Kalau di sebelumnya subjek dan gak ada komanya, jawabannya iya. Kalau tidak, ya tidak. Seperti itu, teman-teman. Sir, setelah subjek sudah pasti predikat ya. Jawabannya iya, teman-teman. Nama orang belum tentu subjek ya. Jadi gini, teman-teman, intinya nama ya, bukan cuma orang. Nama orang, nama tempat, nama judul lagu ya. Itu adalah benda. Oke, jadi nama itu termasuk ke dalam benda. Nah, benda itu fungsinya di dalam kalimat ada dua, entah subjek, entah objek. Jadi kalau pertanyaannya apakah nama orang belum tentu subjek, jawabannya iya. Tergantung tempatnya, apakah di subjek, apakah di objek. Objeknya itu, kalau misalkan di objek ya, apakah objeknya predikat? Karena predikat itu bisa punya objek, bisa tidak. Tergantung kata kerjanya butuh objek atau tidak, dan aktif atau pasif. Gitu ya. Nah, kemudian kalau objek itu juga bisa diletakkan di setelahnya preposition. Contohnya ini teman-teman. Di sini ada nama diletakkan di setelahnya preposition. Yellowstone National Park ini nama. Sebenarnya nggak perlu ditranslate gitu ya. Karena dia nama. Cuman eh, dia diletakkan di setelah preposisi. Nah ini fungsinya apakah subjek? Jawabannya bukan. Dia adalah objek dari preposisi in. Karena fungsinya kata benda itu dua. Kalau nggak subjek ya objek. Seperti itu. Oke. Seperti itu teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Soal sebelumnya lagi, Mister. Nah, mungkin kita cari kata but yang nggak ada nowhere-nya. Yang tadi ya, teman-teman. Nah, contohnya ini. Di soal, kalau teman-teman lihat, but-nya ini kan setelahnya tidak dibalik. Subjek predikatnya. Kenapa? Karena tidak ada penanda inversi sebelumnya subjek. Ya kan? Kalau ada penanda inversi sebelumnya subjek, maka jadi penanda inversi. Seperti itu.
Nah, tapi nggak perlu sih. Takutnya nanti teman-teman jadi bingung. Sebenarnya ada, teman-teman. Pengecualian itu ada, cuman di TOEFL kayaknya nggak keluar sih. Yang keluar kayaknya yang kita pelajari hari ini aja. Intinya di grammar itu sebenarnya banyak sekali pengecualian, tapi yang saya sampaikan ke teman-teman ini saya berhati-hati ya. Maksudnya berhati-hati itu saya upayakan yang saya berikan ke teman-teman adalah yang akan teman-teman temui di tes. Karena grammar itu banyak banget teman-teman. Atau kalau di kampus Inggris itu dasarnya saja itu ada 3 bulan, dibahas 3 bulan. Bulan pertama membahas kata ya, jadi kelas kata, penggunaannya di dalam kalimat, dan kata-kata yang penggunaannya khusus gitu ya. Bulan kedua itu ada namanya frase. Frase itu gabungan kata. Kalau teman-teman lihat misalkan di subjek, misalnya sebentar kita cari kalimat yang urut ya. Misalnya, eh, nah contohnya ini aja teman-teman. Ini subjeknya bukan frase, predikatnya juga bukan frase. Nah setelahnya ini yang frase. Ada also crucial. Kata sifat dijelaskan pakai kata keterangan. Nah ini frase namanya. Oke, for understanding tsunamis ini juga frase karena dia lebih dari satu kata. Itu frase teman-teman. Nanti kita pelajari hari ke-5 sampai hari ke-8. Sorry, hari ke-6 maksud saya, sampai hari ke-8. Kemudian bulan ketiga itu membahas tentang klausa. Itu klausa dibahas 1 bulan, teman-teman. Dan kita nanti akan membahasnya dalam waktu 1 hari, seperti itu. Sir, apakah di TOEFL itu jenis soalnya berurutan seperti materi kita? Jawabannya tidak. Nah, materi kita ini saya urutkan berdasarkan cara mengerjakan. Ya, jadi cara mengerjakannya itu urut, teman. Ya, urutannya yang saya berikan ke teman-teman ini. Oke, jadi dari hari pertama sampai hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya nanti itu sebenarnya satu cara, cuman bertahap gitu teman-teman. Ya, jadi bertahap. Jadi satu soal apapun yang teman-teman temui di structure apa namanya di TOEFL ITP structure itu cara mengerjakannya yang kita pelajari di kelas. Jadi urut dari awal hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Jadi apapun soalnya caranya cuma satu, cuman urut gitu teman-teman, step by step seperti itu. Jadi soalnya nanti acak teman-teman, gitu ya. Enggak yang subjek predikat dulu, enggak. Jadi terus hari apa nomor 2 conjunction itu tidak. Pak mau contoh yang sejenis nomor terakhir Pak, yang buat bingung indikator inversinya kan di subjek pertama, tapi yang diinversi bagian subjek predikat di tengah, ada tidak kemungkinan lain seperti itu selain only when? Ada teman-teman. Sekarang kita cari di Youglis ya, supaya teman-teman lebih, karena kalau buatan saya itu biasanya agak nggak enak didengar teman-teman. Saya sendiri pun ngerasain gitu ya. Kita cari di Youglis. Youglis ini adalah website di mana saya biasanya ngecek pronunciation, atau kalau nggak pronunciation ya apa namanya expression di dalam bahasa Inggris itu ada nggak sih? Walaupun ini nggak semuanya tercantum di sini teman, karena ini bukan kamus ya, tapi minimal ada modelnya. Nah, kita coba cari yang only after. Nah, sekalian supaya teman-teman sambil melatih pendengaran atau suara, saya share suaranya ya, teman-teman. Semoga tidak terputus koneksi saya. Oke, kita mainkan. Some characters appear and events unfold only after a certain period of time. Oke, berarti ini bukan inverted. Berarti nyarinya gini, teman-teman. Only after did gitu ya. Did he gini. Kita nyarinya gini misalkan. Punishment throughout his tenure on the court. Only after he left the court did he say. Nah, itu tadi teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Punishment throughout his tenure on the court. Only after he left the court did he say. Punishment. Only after he left the court did he say. Oke, jadi did he say. Jadi only after di sini sama kayak when tadi conjunction. Diikuti subjek predikat dulu secara urut, ya kan? Nah, keterangan waktu yang berupa conjunction subjek predikat ini ditambahkan only menjadi menjadi negatif. Oke, akhirnya setelahnya diinversi ada did auxiliary, subjeknya adalah he, diikuti verb say. Nah, contoh biasanya bukan cuma satu, teman-teman. Biasanya ada lagi. Kita next ya. Coba cari lagi. Nah, ini bukan. He did ultimately. Michigan. He said only after that did he finally. Nah, ini juga sama, only after, tapi bedanya yang afternya di sini bukan conjunction, teman-teman. Dia adalah preposition.
Karena after itu kelas katanya bisa preposition, bisa conjunction. Nah, taunya saya dari mana? Karena setelahnya cuma diikuti kata ganti, yaitu that. Artinya itu. Only after that, hanya setelah itu. Nah, setelahnya tapi diinversi, teman-teman. Did he finally become? Did auxiliary, he subjeknya, become adalah predikatnya. Maksudnya verbnya ya. Atau kita cek lagi, di sini hasilnya 33 pencarian. The rule. Only after his brother died suddenly did he become. Nah, ini lagi, ini yang afternya ini yang conjunction, teman-teman. Only after his brother died suddenly did he become heir. Nah, only after conjunction, subjek setelahnya adalah his brother, predikatnya adalah died, ini verb 2 ya, dari kata die. Die itu tidak butuh objek, teman-teman. Otomatis kalau ada ed ya, kalau kata kerja yang tidak butuh objek, fix itu verb 2. Terutama ketika dia berdiri sendiri seperti ini. Nah, kemudian setelahnya, karena nggak ada komanya, did auxiliary, he subject, verbnya adalah become. Gitu ya. Atau mau nyari lagi setelah only after. Selain conjunction when sama after, kita punya conjunction misalkan before. Nah, ini malah nemunya Not only did he do all of this 250 years. Nah, ini yang not only did he do. Jadi, not only kalau diletakkan di sebelum subjek, itu setelahnya auxiliary subject predikat, auxiliary subject verb. Nah, auxiliary verbnya jadi predikat, diinversi. Ya, kita dengarkan sekali lagi. Not only did he do all of this 250. Nah, tapi fokus kita bukan ini ya. Kita nyarinya yang only when, only before, only after, dan setelahnya itu. Only in the last year before his arrest. Nah, tapi before-nya di sini preposition, teman-teman. Karena setelahnya bukan subjek predikat ya. Setelahnya cuma kata benda saja. Oke. Only in the last year before his arrest did he live. Nah, kalau teman-teman lihat, did he live. Nah, boleh juga pakai auxiliary verb untuk kata kerja yang tidak butuh objek. Seperti terutama ketika subjeknya pronoun, teman-teman. Nah, cuman ini tidak perlu terlalu di ini ya, karena teman-teman yang pasti tahu bentuk inversi dan syarat menginversinya. Star Wars. Not only did he spend together. Uranium reprocessing. Kita ganti lagi, teman-teman, jangan only before karena sedikit contohnya. Jadi, atau kita langsung cari yang only when saja. He was 8. And only when he died did we find. Now he died. Nah, di sini cuman ini komanya ini bukan berarti ini ya, karena ini dia ngomong ini terbata-bata, teman-teman. Dia ngomong ini ada spasinya, makanya sama si pembuat subtitlenya ini dikasih koma. Tapi koma ini bukan di written. Kalau di written nggak boleh dikasih koma. Jadi kita dengarkan sekali lagi. And only when he died did we find. Now he died 20 years ago. Nah, itu tadi dia memang stutter atau ngomongnya itu kayak apa namanya, maju mundur gitu. Atau kita cari lagi, teman-teman. Nah, ini ya. Only when another driver started tailgating him did he switch. Itu tadi ya, teman-teman. Saya lupa tadi. Only when another driver started tailgating him. Nah, did he switch? Did auxiliary, he subject, predikatnya adalah switch. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi setelah when, karena dia conjunction, setelahnya harus urut dulu. Subjek dulu, baru predikat. Baru setelahnya, karena when itu kan ungkapan artinya ketika. Ketika saya makan, nah ketika saya makan itu adalah keterangan waktu, teman-teman. Ketika saya tidur itu adalah keterangan waktu. Nah, keterangan waktu kalau ditambahkan only jadi negatif. Nah, negatif adverb atau keterangan negatif ditaruh sebelumnya subjek predikat, maka jadi penanda inversi nomor 3. Seperti itu. Gitu ya. Gimana Miss Bella, dapat ya? Berarti only conjunction menunjukkan waktu, tempat, nempel dengan subjek, pasti jadi negatif verb. Kalau when, jadi nanti ini sebenarnya materi kita hari ke-10, teman-teman, tentang anak kalimat. Anak kalimat itu atau conjunction subjek predikat itu ada yang teman-teman, yang menjadi keterangan. Contohnya conjunction when. Tapi tidak semua bentuk conjunction subjek predikat nanti menjadi keterangan. Gitu ya. Karena ada juga sebutan noun clause.
noun clause itu nggak bisa jadi keterangan. Dia fungsinya hanya sebagai subjek atau objek sesuai noun, sesuai kelas kata noun. Gitu ya. Ada juga adjective clause. Oke, adjective clause itu ngikutin adjective fungsinya. Itu materi hari ke-10 intinya gitu. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar adjective clause, lupakan aja. Gitu ya. Intinya adalah kalau misalkan ada conjunction miliknya keterangan, karena conjunction subjek predikat nanti bisa jadi keterangan juga, teman-teman. Tapi bukan cuma keterangan ya, maksudnya. Nah, ketika ditambahkan only sebelumnya menjadi negatif seperti itu. Selain when tadi ada before, ada after, ada until, ada apalagi conjunction yang menunjukkan waktu, teman-teman. Misalkan lagi adalah for, sorry, kalau for bukan conjunction yang artinya selama, teman-teman. Intinya kalau conjunctionnya nanti menunjukkan waktu, contohnya when artinya ketika, before artinya sebelum, after artinya setelah, since artinya sejak. Nah, itu juga conjunction yang menunjukkan waktu, ditambahkan only sebelumnya itu nanti conjunction subjek predikatnya atau keterangan waktunya nanti menjadi negatif. Kalau diletakkan sebelum subjek predikat, CSP yang dinegatifkan tadi itu menjadi penanda inversi, otomatis setelahnya diinversi. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Sir, jadi kalau kalimat normal lalu diinversi, maka auxiliary dan verb asli terpisah. Jadi urutannya auxiliary subject verb. Jawabannya betul. Kalau misalkan predikatnya auxiliary verb, ya kalau mau diinversi auxiliary-nya dipindah sebelumnya subjek seperti itu. Gitu ya. Oke, nah saya sarankan gini, karena sepertinya teman-teman terlalu terpaku terhadap teori yang mendalam banget. Bahkan itu menurut saya tidak terlalu kelar. Saran saya latihan aja. Sering-sering ketemu dengan soal yang sudah kita bahas. Karena yang saya berikan ke teman-teman ini adalah cloningan soal-soal inversi yang saya dapat dari soal asli dari ITS. Jadi kalau teman-teman sering-sering mengerjakan yang sudah kita pelajari di kelas terutama ya, itu nanti ketika tes pasti teman-teman familiar. Kalau sering-sering ya, tapi kalau misalkan belum pernah mempraktekkan pasti teman-teman nanti kaget atau minimal teman-teman ingat-ingat tapi lupa ketika tes. Jadi supaya menghindari lupa itu sering-sering latihan teman-teman. Ketika supaya tes sudah terbiasa, gitu ya. Baik, mungkin sampai di sini. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semua dan partisipasi aktifnya. Saya sangat semangat kalau teman-teman juga semangat. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan apapun ketika latihan di luar kelas silahkan japri aja, jangan sungkan-sungkan. Oke, karena semakin ke belakang saya pun juga merasakan kalau pasti teman-teman merasakan semakin sulit gitu ya. Jadi pasti semakin memerlukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan terima kasih. I'll see you again next time. The last I said, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night guys. See you next time.